Saya tanya sama Ustaz Zainur Rafiq, biasanya kalau AA itu malam Jumat taklimnya seperti apa? Beliau sampaikan biasanya kajian akhlak. Belum selesai saya mikir tentang ma'rifatullah itu apa yang kira-kira bisa saya sampaikan, sudah ditambah dengan satu beban lagi, bahwa pengajiannya adalah tentang akhlak. Gimana saya mau menyampaikan taklim tentang akhlak pada saat saya sendiri juga masih belajar berakhlak yang baik? Nama TGB harum, bukan hanya di media cetak dan media online, tapi di media elektronik Mesir. Selama berinteraksi dengan TGB, saya melihat ada karakter menonjol dalam diri cucu pahlawan nasional TGHM Zainuddin Abdul Majid ini. Apa karakter itu? Gimana saya mau menyampaikan taklim tentang akhlak pada saat saya sendiri juga masih belajar berakhlak yang baik? Pertama, tawadu. Karakter rendah hati ini, yang membuat nama beliau 15 tahun tidak terlalu muncul. TGB ibarat permata tersembunyi. Beliau tidak mau ada orang mengetahui kelebihan beliau. Selama bisa ditutupi, beliau tidak mau orang lain mengetahui kebaikan dan aktivitas beliau. Sangat tidak mungkin beliau menceritakan kebaikan dan aktivitas beliau. Disinilah butuh orang yang mau menceritakan tentang matahari dari timur ini. Muncullah beberapa orang berinisiatif menulis buku. Buku ini ditulis oleh orang lain dan inisiatif sendiri, bahkan awalnya TGB tidak mengetahui. Ada seorang teman menulis novel kisah TGB. Sebelum novel itu diterbitkan, penulis nasional itu meminta TGB membacanya. Apa yang terjadi kemudian? TGB meminta merevisi novel itu, sehingga dari 500 halaman menjadi 300 halaman. TGB tidak mau kita menulis berlebihan tentang kebaikan beliau. Cerita teman saya itu saat kami turun dari pesawat yang membawa kami dari NTB ke Surabaya. Saya pun menjadikan Facebook ini, menceritakan pengalaman dan pandangan mata saya terhadap kebaikan dan aktivitas TGB. Terhadap tulisan-tulisan saya, TGB sering merespon, semoga husnuzon Ustaz Udo menjadi doa. Saya menulis tentang TGB, karena panggilan hati untuk menceritakan bahwa di antara anak bangsa ada orang baik seperti TGB. Menurut saya, inilah aset bangsa dan umat yang harus dijaga. Indonesia harus berubah. Keberkahan beliau hafal Quran 30 juz dan mimpin Lombok 10 tahun. Orang Lombok ngomong sama Abi, bisa nggak kalau Tuan Guru Bajang jadi gubernur Lombok seumur hidup? Kata Abi, harus bisa. Karakter kedua, pemalu. Coba tonton video-video TGB di wawancara di TV, setiap kali ada yang memuji TGB, bagaimana gestur tubuh beliau. Yang saya perhatikan dan amati selama menemani beliau, sewaktu ada yang memuji TGB, secara spontan kepalanya menunduk dan wajahnya tersipu. Dari raut wajahnya saja, sebenarnya kita sudah menangkap bahwa TGB ini seorang pemalu. Anda tidak menerima setoran, ya jangan terima setoran. Anda harus berkorban sebagai pemimpin. Anda ingin menegakkan aturan, ya tegakkan aturan. Bahkan pun sampai penegakan aturan itu sampai pada tingkat, mohon maaf, ada paman saya yang datang kepada saya dan marah kepada saya. Tidak ada gunanya kamu jadi gubernur. Untuk meluluskan keponakanmu, misanmu masuk ke bank daerahnya nggak bisa. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Hanya karena sepupu saya itu lebih tua 3 bulan dari batas usia. Ada rekrutmen pegawai BUMD kita, batas usia dia lebih tua 3 bulan saja. Minta bantu saya. Mungkin tidak terlalu berat bagi orang lain, tapi ya kita memang sudah kan keistiqomahan dan ketidakistiqomahan itu kan cracking. Dia meretakkan. Kalau kita istiqomah, terkirim sinyal ke bawah.
orang akan ikut jaga dirinya. Tapi kalau tidak istiqomah kan dia meretakkan semua. Sekali saya bicara sama, misalnya sama pimpinan BUMD, tolong terima ya, nih cuman usia 3 bulan saja lebih tua ya, nggak apa-apa. Latar belakangnya bagus kok, hanya kendala umur. Sekali begitu, maka rusak semua sistem yang dibangun. Tidak ada lagi meritokrasi, yang ada nepotisme. Nah, jadi memang itu berat ya. Jadi ya itulah, sampai tidak ada gunanya kamu ya, marah-marah lagi. Dan paman saya usianya sudah 70-an tahun, saya kasihan, tapi ya udah, memang begitu, mau diapain. Berikutnya, karakter ketiga, pemberani. Meskipun beliau tawadu dan pemalu, namun saya melihat beliau seorang pemberani. TGB ini ibarat rem, di saat kondisi terlalu ke kiri atau ke kanan, beliau membuat pernyataan yang membuat semua orang berhenti, berpikir dan kembali ke tengah. Tentu saja resiko orang yang memposisikan, di tengah, harus siap untuk diserang oleh dua kubu. Keberanian paling nyata adalah ketika ijtihad politik TGB mendukung salah satu calon berdasarkan pertimbangan kebaikan bangsa, kemaslahatan umat dan akal sehat. Menurut saya, hal ini tidak bisa dilakukan oleh seorang pengecut. Apa yang terjadi kemudian? TGB pun mulai dibunuh karakternya, ditekan, digencet, bahkan ingin disingkirkan dari percaturan politik. Awalnya TGB dipuji-puji, akhirnya dicaci maki. Semuanya menyerang keputusan beliau. Namun TGB sudah mengkalkulasi resiko yang beliau terima. Sudahlah Ustaz, hina dan mulianya kita, bukan dari omongan orang, tapi dari niat dan perbuatan kita. Yang kita pastikan, apakah kita memilih jalan selamat dunia dan akhirat atau bukan. Selebihnya, omongan orang tidak ada artinya. Ujian mereka tidak membuat kita masuk surga. Cacian mereka tidak menjadikan kita masuk neraka. Demikian nasihat TGB ketika saya mulai kesal terhadap sikap orang lain kepada beliau. Sejak kemarin beredar berita yang terkait dengan apa yang terjadi pada diri saya dan istri saya pada saat kami tengah dalam perjalanan yang menyebabkan suasana dan kondisi yang kurang nyaman bagi banyak orang. Kalau engkau memberi maaf, itu adalah mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, saya melihat ketika TGB berseberangan dengan orang lain, beliau lebih memilih mengalah. TGB tidak mau ada konflik. Beberapa kali saya membuat quote dari ungkapan TGB. Sebelum saya sare, saya biasanya mengirimnya ke TGB. Saran saya Ustaz, ini enggak usah disare. Kita jangan membangun konflik. Pesan TGB, sebab dalam quote itu memang menyerang orang lain. Dan terakhir, TGB memiliki sifat pemaaf. Saya tahu, bagaimana TGB dimusuhi seorang yang berbeda haluan politik, namun ketika keluarga yang memusuhinya ini ada wafat, TGB hadir. Beliau melupakan, pernah disakiti orang lain. Atau, masih ingat ketika TGB dihina di bandara sampai dihardik, Tiko. Kejadian ini sempat viral, ini bukan kemauan TGB, tapi inisiatif ajudannya yang tidak mau meruah pemimpinnya diinjak-injak. Apa yang TGB lakukan? TGB memaafkan orang itu, padahal beliau sedang menjabat gubernur. Saya tidak tahu, apa hikmah dari takdir Allah hari ini, ketika TGB mendapatkan penghargaan dari Grand Sheikh Al-Azhar, dan namanya semerbak di negeri para nabi. Apakah ini cara Allah untuk membuka mata orang-orang yang membencinya selama ini? Anda bisa membenci TGB, tapi Al-Azhar tetap mencintainya.